Setelah sebelumnya tim konon katanya menyambangi lokasi makam dari Sunan Gunung Jati, tim pun melanjutkan penelusurannya ke salah satu tempat petilasan dari Sunan Kalijaga untuk kembali mendalami kisah dari sosok Wali Songo tersebut. Oke pemirsa, saya sedang berada di lokasi petilasan Sunan Kalijaga yang ada di Cirebon. Bisa dilihat ini pintu masuknya. Ayo kita masuk ke dalam pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat, ada beberapa bangunan di sini. Ada pendopo. Bentuknya sama seperti pendopo pada umumnya. Tapi saya penasaran pemirsa, ada apa di dalamnya. Di sini ada pintu, coba kita buka ya. Apa isi di dalamnya? Sepertinya ini aula dari bentuk bangunan yang kosong dan luas ini. Ada kotak infak di sini. Lampu penerangannya cuma satu. Rupanya ada makam di sini. Bisa dilihat pemirsa, cuma ada satu makam. Di nisan ada namanya. Saya sedikit bingung pemirsa, kenapa posisi makamnya menyudut seperti itu di dalam ruangan ini. Ada pintu lainnya, coba kita masuk ke dalam. Ada makam juga di dalam sini pemirsa. Gak cuma satu, tapi berjejer pemirsa. Ada ruangan lagi di sini dengan pintu yang diukir. Sepertinya di dalamnya ada makam juga. Sampai dibuat limasan seperti ini. Di depannya juga ada satu makam. Tapi terkunci pintunya, jadi saya nggak bisa masuk. Di belakangnya juga banyak makam berjejer. Yang ini misalnya hanya dipasang batu. Saya kurang tahu ini siapa pemirsa. Di nisan juga tidak ada tulisan seperti yang di depan.
Di sini terasa lembab. Ada gentong juga, sepertinya ini untuk tempat wudhu. Dan di atas sumur ini ditutupi kain, mungkin biar nggak ada yang jatuh masuk ke sumur. Oke, kita keluar pemirsa. Di sini sepertinya untuk tempat wudhu pemirsa. Ini tembok pembatas dari area ini. Bisa dilihat sepertinya ini sangat kokoh. Di area ini banyak pohon-pohon tinggi. Halamannya juga dipenuhi rumput. Seperti yang pemirsa lihat, pohon-pohon di sini tinggi-tinggi. Di sini juga merupakan situs taman kera pemirsa. Biasanya banyak monyet di sini. Oke pemirsa, kita menuju ke lokasi lainnya. Benar-benar banyak pepohonan di sini. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya jika malam hari. Terlihat ada makam yang sekelilingnya ditutupi pagar. Kita coba masuk ya pemirsa. Meski banyak ditumbuhi rumput liar, tapi makam ini masih terawat dengan baik. Tapi di sini ada yang sudah tidak berbentuk makamnya pemirsa. Yang di sebelah sini makamnya sudah berlumut semua makamnya. Dan sepertinya memang dibiarkan seperti itu ya pemirsa. Halaman ini cukup luas, tapi makam-makamnya hanya di sebelah sana aja. Oke, kita keluar dari area makam ini pemirsa. Oke pemirsa, kita sudah berada di depan bangunan yang katanya itu tempat sumur wasiat. Bisa dilihat tertulis sumur wasiat Sunan Kalijaga. Ayo kita masuk ke dalam pemirsa. Sepertinya sedang direnovasi pemirsa. Jadi saya nggak bisa masuk ke dalam, ada gayung di situ. Sumurnya mungkin di balik dinding yang ada gayungnya itu pemirsa. Oke pemirsa, konon katanya sampai di sini saja penelusuran kita di petilasan Sunan Kalijaga Cirebon ini. Dari hasil penelusuran di petilasan Sunan Kalijaga di Cirebon, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa petilasan tersebut memang terlihat sepi. Di depan area petilasan sendiri ada plang bertuliskan situs Taman Kera dan Petilasan Sunan Kalijaga. Memang benar pemirsa bahwa di area tersebut memang sering berdatangan monyet-monyet yang masuk ke situs tersebut. Tapi kali ini tim konon katanya pun tidak menemukan satupun monyet. Ketika memasuki petilasan yang didominasi warna merah muda terang, tim konon katanya memang sedikit penasaran dengan makam yang berada di depan ruangan besar yang depannya menyerupai aula tersebut. Ada sebuah makam yang berukuran kecil yang bertuliskan nama di nisannya. Selain satu makam, di dalam juga terdapat makam yang berjejer di mana terlihat mengelilingi sebuah bangunan berbentuk limasan yang di dalamnya juga terdapat makam. Meski begitu, tim konon katanya tidak bisa membuka rumah limasan sebagai makam tersebut lantaran terkunci rapat. Di luar dari bangunan tersebut, memang masih terdapat banyak makam. Dari yang terawat hingga makam yang sudah lapuk dimakan oleh lumut hingga tidak terlihat. Mengenai sebuah bangunan terakhir, tim konon katanya juga sempat masuk ke dalamnya, di mana bangunan berukuran kecil tersebut merupakan sumur wasiat Sunan Kalijaga yang sering dipenuhi pengunjung ataupun peziarah sebelum masuk ke petilasan Sunan Kalijaga. Namun sayang pemirsa, lantai dalam sumur wasiat tersebut sedang direnovasi, sehingga tim konon katanya pun tidak bisa masuk untuk melihat seperti apa bentuk dari sumur wasiat itu.
Untuk itu tim konon katanya pun akhirnya mengakhiri eksplorasi